Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 18 ayat 1-3. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota embentengku." Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online. Saya berharap kita semua terus dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan oleh karena itu saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang terus-menerus nyata dalam hidup kami. Hari ini kembali kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kata-kata yang keluar dari hamba-Mu dengan segala keterbatasannya menjadi berkat di dalam hidup kami, sehingga kami semakin memahami panggilan kami sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang mau setia dan taat kepadamu. Tuhan, oleh karena itu kami mau serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-33 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, sampai demikian jauh pembacaan kita, tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, tema persekutuan pagi hari ini adalah Soli Deo Gloria. Nah, apa sih saudara artinya Soli Deo Gloria? Soli Deo Gloria ini adalah bahasa Latin yang artinya kemuliaan hanya bagi Allah. Soli itu artinya hanya, Deo itu Allah, dan Gloria itu kemuliaan. Jadi Soli Deo Gloria itu adalah kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, saudara-saudara, Soli Deo Gloria ini sebenarnya awalnya merupakan salah satu semangat yang dikobarkan, yang digerakkan oleh kelompok yang namanya Gerakan Reformasi. Nah, kita tahu ya kalau Gerakan Reformasi ini di zaman gereja-gereja awal itu pelopornya adalah salah satunya adalah Martin Luther. Nah, saudara, Martin Luther itu sebenarnya menyampaikan bukan hanya Soli Deo Gloria, tetapi ada 5 sola yang lain.
Sola itu adalah sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, dan soli Deo Gloria. Nah, saudara, hari ini kita membahas salah satunya, yaitu soli Deo Gloria itu. Ungkapan ini, saudara, bisa muncul kalau kita melihat ada di berbagai bagian-bagian kitab Perjanjian Baru. Nah, salah satunya yang kita bisa baca di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kalau kita melihat konteksnya ketika Rasul Paulus menyampaikan ini di dalam kitab Roma, kita bisa melihat bagaimana pada waktu itu Paulus memaparkan tentang kebesaran Allah dan karya keselamatannya bagi manusia. Lalu Paulus juga menyampaikan bagaimana manusia beroleh keselamatan melalui pemulihan dari segala dosa-dosa manusia. Nah, oleh karena itu, karena Rasul Paulus menghayati betul akan arti keselamatan di dalam Yesus Kristus, makanya di dalam bagian kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 itu terlihat sekali bagaimana puji-pujian itu diungkapkan Rasul Paulus. Dia mengatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dan menghayati apa yang menjadi puji-pujian atau doksologi yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini, sebenarnya ini menyiratkan sebuah pengajaran yang penting bagi orang Kristen. Bagaimana orang Kristen harus hidup di dalam hubungannya dengan Allah, dalam relasinya dengan Allah. Pada umumnya, manusia itu sering dan ingin selalu hidupnya itu dipuji, dibangga-banggakan, dimuliakan oleh sesamanya. Tetapi justru Rasul Paulus mengingatkan bahwa kemuliaan itu bukan datang dari segala kemampuan manusia, tetapi kemuliaan itu justru hanya datang satu-satunya dari Allah. Pada umumnya, saudara, orang seringkali mengkaitkan kemuliaan itu dengan, ya kalau boleh dikatakan seperti prestasi kerja, seperti misalnya kemewahan, harta, kedudukan, jabatan, karir, dan lain sebagainya. Itu rasanya kita bisa melihat ya di zaman sekarang itu banyak orang sekali mengejar-ngejar semua itu. Dan ujungnya apa? Supaya dirinya itu dipuji, dibangga-banggakan, dimuliakan. Dan tidak heran makanya tidak sedikit orang mengatakan banyak orang haus akan pujian. Banyak orang haus akan kemuliaan. Nah, padahal saudara-saudara, kita tahu bahwa siapa sih manusia yang sebenarnya bisa memiliki segala hal itu kalau bukan karena Tuhanlah yang memberkati hidupnya. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu kelengkapan dalam hidup manusia. Tapi anehnya manusia selalu mengejarnya sedemikian rupa. Bahkan dengan cara-cara yang tidak benar. Cara-cara yang jahat sekalipun bisa dilakukan demi untuk mendapatkan semua itu. Entah mungkin dengan menipu, berbohong, mencuri, korupsi, kolusi, dan pokoknya menghalalkan segala cara yang ujungnya apa? Untuk mendapatkan kemuliaan itu. Nah, secara situasi seperti ini tentunya beda sekali ya kalau kita mau menghayati bagaimana misalnya para misionaris ya. Ini para misionaris dari Tiongkok, saudara, yang
dalam sebuah artikel Kristen mereka pernah mengatakan begini di dalam bahasa Inggris. To go and preach the gospel, to die and to be forgotten. Artinya apa, saudara? Pergi mengabarkan Injil itu untuk mati dan dilupakan. Saudara, pergi mengabarkan Injil itu untuk mati dan dilupakan. Sesuatu yang sangat berbeda sekali dengan apa yang menjadi kerinduan banyak orang di zaman sekarang. Banyak orang justru ingin menyelamatkan dirinya daripada berkorban. Apalagi pengorbanannya tidak sedikit ya. Nyawa, saudara. Pengorbanan harta saja, energi atau kemampuan diri saja, mungkin orang sudah menggembar-gemborkan kepada banyak orang. Apalagi nyawa, saudara-saudara. Tapi luar biasa ya, misionaris Tiongkok ini. Mereka walaupun sudah melayani dengan sungguh-sungguh, bahkan taruhannya nyawa sekalipun, mereka punya moto agar mereka kalau sudah melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, mereka pun mau mati begitu ya. Tapi mati pun juga mati yang bukan dikenang begitu ya, tapi mati yang dilupakan. Nah, ini sebuah hal yang memang tidak mudah untuk dihayati dalam masa-masa sekarang ini. Tapi bukankah itu panggilan yang Tuhan juga mau ajarkan pada saudara dan saya? Bahwa apapun yang kita kerjakan dalam karya-karya kita, kita harus menyadari bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan oleh karena itu kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan pada akhirnya kita mengembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kita. Namun orang akan mengatakan, Bu, kalau begitu apa kita nggak boleh menerima pujian atau memuji, menghargai orang yang sudah berjerih lelah, melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini? Saudara, tentu apa yang kita berikan kepada orang lain atau mungkin pujian juga untuk memberi reward pada diri sendiri tentu tidak salah ya. Tetapi yang sering kali kita harus sadari bahwa sering kali kalau kita tidak hati-hati, kalau kita terus terbawa di dalam arus itu, kita paling mudah pada ujung-ujungnya selalu melihat kemuliaan diri dibandingkan menempatkan diri untuk tunduk dan taat, dan pada akhirnya memuliakan Tuhan lewat segala apapun karya yang kita bisa berikan pada Tuhan dan juga sesama. Nah, oleh karena itu, baiklah di dalam setiap karya-karya hidup kita, ketika kita ada di dalam kehidupan keluarga, entah kita sebagai seorang suami, istri, dengan segala jerih lelah, tugas-tugas dan tanggung jawab yang kita upayakan ya, supaya keluarga kita hidup dalam kecukupan, anak-anak kita sehat semua, pendidikannya terjamin semua. Tentu apapun yang sudah kita lakukan dengan segala perjuangan itu tentu membutuhkan penghargaan dan juga reward ya. Tapi jangan sampai juga itu membuat kita sebagai sebuah dasar untuk kita membanggakan diri, lalu kita bisa menyepelekan orang-orang di keluarga kita yang mungkin mereka bergantung hidupnya pada kita. Nah, saudara, itu juga yang kita bisa lakukan bukan saja di rumah ya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita dalam pelayanan. Banyak hal kita harus, para pelayan ini kan membagi waktu ya, membagi waktu untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk pelayanan di gereja. Kadang kita merasa lelah, capek, lalu kita mungkin mendengar kritik, kita jadi tersulut emosi. Udah bagus kita mau melayani, udah bagus saya memberikan waktu, kok yang datang hanya kritikan, yang datang bukan pujian begitu ya. Tentu ini tidak menyenangkan, tapi jangan juga kita bertumpu kepada pujian sehingga lalu kemudian kita menjadi mutung, kita meninggalkan pelayanan. Sebab dari apapun yang kita lakukan lewat pelayanan ini kan sesungguhnya kita melakukan untuk Tuhan ya, bukan untuk diri kita. Nah, oleh karena itu, mari saudara, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini,
baik kita ada di tengah keluarga, di tengah kehidupan persekutuan di gereja, ataupun juga ketika kita punya kesibukan-kesibukan lain di luar gereja atau keluarga kita. Baiklah kita tetap sadar menempatkan diri menjadi seorang hamba yang siap Tuhan pakai dimanapun juga kita berada, dipercayakan, dan pada akhirnya kita meyakini bahwa apa yang kita berikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Saudara, kita akan menyatukan diri kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa apapun juga yang kami miliki di dalam dunia ini ya Tuhan, bahkan diri kami sendiri, semuanya adalah pemberian Tuhan. Semuanya terjadi karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami menyadari posisi kami, agar kami tetap memuliakan Tuhan dengan segala apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Agar kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingan kami, untuk puji-pujian pada diri kami. Tetapi lambat laun dengan bertambahnya usia kami, dengan semakin bertambahnya pengenalan kami akan Tuhan, membuat kami semakin mau dipakai Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, sehingga kehadiran kami sungguh menjadi alat kesaksian Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Hari ini kami ingin juga berdoa Tuhan, untuk situasi saat ini di negara kami, yang kami tahu bahwa di berbagai bagian tentu kami mengalami berbagai macam bencana-bencana yang mungkin juga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah-pemerintah daerah. Tuhan menolong supaya pemerintah-pemerintah daerah ini sigap bila ada bencana-bencana setempat yang mereka harus hadapi, agar rakyat tidak terus menderita tetapi menemukan jalan keluar lewat kehadiran pemerintah yang sigap boleh melayani mereka. Dan jadikan masyarakat kami juga masyarakat yang bertanggung jawab, menjadi warga negara yang benar-benar takut akan Tuhan, yang juga menghormati para pemimpin-pemimpinnya, karena Tuhanlah yang mau memakai mereka untuk boleh memimpin dan mengayomi kehidupan kami. Jadikan masyarakat kami juga masyarakat yang hidup saling menopang dalam perbedaan yang ada, baik perbedaan agama, perbedaan suku, etnis, pendidikan, tingkat sosial, dan lain sebagainya. Itu tidak membuat kami terpecah-pecah, tetapi justru kami saling melengkapi. Terlebih lagi ketika kami juga akan memasuki pesta demokrasi, biarlah perbedaan-perbedaan di antara partai-partai atau kelompok-kelompok tidak membuat kami terpecah-pecah, tetapi melainkan ada satu kesatuan dalam perbedaan, sehingga kami boleh memiliki seorang pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, yang pada akhirnya bisa melanjutkan pemimpin sebelumnya dan membuat Indonesia bukan saja jaya secara ekonomi, tetapi memiliki kualitas hidup manusia yang benar-benar punya hakikat kemanusiaan yang baik, sehingga dengan demikian di dalam perbedaan itu kami tetap ada dalam kesatuan. Tuhan, kami juga berdoa mengingat orang-orang di dalam kehidupan ekonomi lemah, kaum marginal yang tentu harus mendapatkan perhatian juga ya Tuhan. Biarlah mereka di dalam upaya untuk terus eksis hidup di tengah-tengah situasi sekarang ini, banyak juga uluran-uluran tangan, bukan hanya sekedar bantuan, tapi juga bagaimana mereka juga boleh membangun kehidupan mereka lewat skill yang baik, lewat orang-orang yang mau memberikan kesempatan pada mereka untuk mengembangkan diri, sehingga tidak ada jurang yang terlalu jauh secara ekonomi ataupun sosial di masyarakat Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan, aparat-aparat pemerintah boleh benar-benar menjaga keamanan di Indonesia dengan baik, sehingga segala kejahatan-kejahatan yang sekarang ini juga mulai marak di mana-mana, baik itu pembunuhan, pemerkosaan, dan juga penindasan-penindasan oleh pemerintah kami dapat diatasi dengan baik ya Tuhan.
dan masyarakat pun juga mau taat oleh aturan-aturan dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami. Tuhan, akhirnya kami juga ingin berdoa untuk kehidupan pelayanan kami. Tuhan berkati baik badan-badan pelayanan, komisi-komisi, ataupun juga pokja-pokja, panitia-panitia, baik panitia bulan keluarga dan juga panitia hari raya gerejawi, untuk boleh melayani Tuhan dengan baik, sehingga melalui seluruh pelayanan yang dilakukan ya Tuhan, dalam kesatuan satu tubuh Kristus, kami bisa melayani Tuhan dengan kerendahan hati kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan pada akhirnya kami juga ingin berdoa untuk kehidupan keluarga kami, berkati kehidupan kami secara ekonomi, dalam hubungan kasih yang boleh kami bangun, sehingga kami boleh membangun kehidupan keluarga yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan kami selalu memberi ruang pengampunan dalam kehidupan kami berkeluarga. Tuhan, terima kasih atas seluruh doa-doa syafaat yang hanya boleh kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.